Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Bahwasanya tiada sempurna bagi seseorang mengenal dirinya jika tidak ada tahu akan asal kejadian diri dan mengetahui akan yang mula-mula dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hai junjunganku, apakah jua yang mula-mula dijadikan Allah Subhanahu wa taala?" Maka sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya bahwasanya Allah taala menjadikan dahulu daripada segala asya ini yaitu nur nabimu. Maka nyatalah roh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dijadikan lebih dahulu daripada alam ini, dan lagi dijadikan Allah Ta'ala daripada zatnya, seperti kata Syekh Abdul Wahab yang artinya Allah Ta'ala menjadikan roh Nabi Muhammad itu daripada zatnya dan menjadikan sekalian alam ini daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nyatalah roh sekalian alam ini daripada nur Muhammad, dan segala batang tubuh kita ini jadi daripada Adam. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ana Abu Arwah wa Adam Abu Basar," yang artinya aku adalah bapak sekalian roh dan Nabi Adam adalah bapak dari segala batang tubuh. Karena Nabi Adam itu dijadikan ia daripada tanah, seperti firman Allah yang artinya aku jadikan insan Adam daripada tanah. Tanah itu adalah nur yang dijadikan ia daripada air, dan air itu adalah nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya telah roh kita, tubuh kita, serta sekalian alam jadi daripada nur Muhammad. Dengan memesrakan batang tubuh, roh dan nur Muhammad, maka insya Allah melihatlah engkau akan keelokan zat wajibul wujud yang suci adanya. Karena tubuh kita yang samar ini sekali-kali tidak dapat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ia nur Muhammad. Harus dimusyahadahkan nur Muhammad dengan mengesahkan Tuhannya, dan sebagai bukti keadaan akan kezahiran dan kenyataan bagi wujudnya. Maka bagi tiap-tiap yang datang padamu itu seperti penglihatanmu, pendengaranmu, pengrasa, dan lain-lain sebagainya, yaitu semata-mata sebab nur Muhammad jua. Seperti firman Allah Ta'ala, yaitu barang yang datang kepadamu adalah hak Allah, yang artinya barang yang datang merupakan daripada Tuhanmu jua, yaitu nur, dan kepada nur itulah perhimpunan dan perjalanan segala aulia dan anbiya yang mursalin mengenal kejadian alam. Seperti firman Allah di dalam hadis qudsi yang artinya, "Ya Muhammad, engkau kujadikan karena aku, dan aku jadikan semesta sekalian alam ini karenamu." Maka sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya, "Ana minallah wal mu'minuna minni." Aku daripada Allah, kata Muhammad, dan mukmin itu daripadaku. Maka hendaklah berpegang kepada nur itu, cuma ada di dalam ibadat atau lainnya. Setiap beribadah atau yang lain-lainnya, peganglah, musyahadakan kepada nur. Kemudian ketahui pula olehmu akan sebenar-benarnya diri. Seperti kata Syekh Abdul Rauf, bermula yang sebenar-benar diri itu adalah nyawa, dan yang sebenar-benar nyawa itu adalah nur Muhammad.
dan sebenar-benar Nur Muhammad itu adalah sifat, dan sebenar-benar sifat itu adalah zat hayat. Tetapi tiada lain, kata setengah ulama, sebagian ulama berpendapat yang lainnya, bermula yang sebenar-benarnya diri itu adalah roh. Tatkala ia masuk ke sekalian tubuh maka bernama napas, tatkala ia berkehendak bernama hati, dan tak kala ia ingin sesuatu bernama nafsu, dan tak kala ia dapat memilih akan sesuatu bernama ikhtiar, tatkala ia percaya akan sesuatu bernama iman, tatkala ia dapat memperbuat sesuatu bernama akal, dan pangkal akal ini adalah ilmu. Itulah sebenar-benarnya diri, dan kepada diri inilah zahirnya Tuhan, seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zahiru rabbi wal batinu abdi. Artinya, lahir Tuhan itu ada pada batin hambanya, yakni pada ilmu hakikat yang putus dan tiadanya keesaannya. Kemudian daripada itu, hendaklah engkau kenal diri supaya sempurna mengenal Allah Ta'ala, seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Artinya, barang siapa mengenal akan dirinya, niscaya mengenal akan Tuhannya. Bermula mengenal diri itu terdiri dari dua perkara. Pertama, hendaklah kita ketahui asal diri seperti yang tersebut di atas tadi, yang telah kita sebutkan. Kedua, hendaklah matikan dirimu seperti firman Allah, antal mautu qablal mautu. Artinya, matikan dirimu sebelum mati sebenarnya. Bermula mematikan diri itu seperti kita sebutkan berikut ini, wala qadirun, wala muridun, wala alimun, wala hayun, wala sami'un, wala basirun, wala mutakallimun. Artinya, tiada hamba yang berkuasa, tiada hamba yang berkehendak, tiada hamba yang tahu, tiada hamba yang hidup, tiada hamba mendengar, tiada hamba melihat, dan hamba tidak berkata-kata. Yang kuasa hanya Allah, yang tahu hanya Allah, yang hidup hanya Allah, yang mendengar hanya Allah, yang melihat hanya Allah, yang berkata-kata hanya Allah, serta yang mewujud dan esa adalah Allah jua. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang artinya, bermula insan itu adalah rahasiaku, aku pun rahasianya, dan rahasia itu adalah sifatku, sifat itu tiada lain daripada aku. Bahasa yang lain, al insanu sirri wa anasiruhu wa sirri wa sifati la ghairi. Itulah insan rahasiaku, dan aku pun rahasianya. Rahasia itu adalah sifatku, sifat itu tiada lain daripada aku, kata Allah. Tubuh manusia, nafsunya, hatinya, nyawanya, pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya, dan sekaliannya dinyatakan pada diri Allah Ta'ala, tiada lain daripada aku, kata Allah, dan aku tiada lain daripadanya. Hak Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti af'alnya dalam firman Allah, wa huwa ma'akum ma'ainama kuntum. Artinya, aku beserta kamu dimanapun kamu berada. Dan lagi firman Allah yang artinya, wa fi ampusikum apala tubsirun. Aku ada dalam diri kamu, kenapa kamu tidak melihat akan daku, kata Allah. Karena aku terhampir daripada hitam matamu dan yang putih sangat dekatnya. Hendaklah engkau tilik tiap-tiap sesuatu daripada alam ini adalah Allah Ta'ala, serta di dalamnya segala sesuatu itu dalam kuasa Allah, seperti sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, barang siapa menilik kepada sesuatu, jika tiada dilihatnya Allah Ta'ala di dalamnya, maka tiliknya itu batal, yakni sia-sia. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, artinya, tiada aku lihat akan sesuatu, melainkan aku lihat Allah Ta'ala terdahulunya.
Jadi yang mengata kalimat la ilaha illallah itu tiada lain ia jua yang memuji dirinya. Seperti firman Allah dalam Al-Quran. Aba barallah ilallah, artinya tiada yang menyebut Allah, hanya Allah. Kemudian la ya'budullah ilallah, tiada yang mengenal Allah, hanya Allah. Kemudian la ya'rifullah ilallah, tiada yang melihat Allah, hanya Allah. Kemudian la yajharallah ilallah, artinya tiada yang menyembah Allah, hanya Allah. Zat bagi Allah secara nafsiyah pada Muhammad, napas pada Adam. Sifat bagi Allah salbiah pada Muhammad, tubuh pada Adam. Asma bagi Allah, ma'ani pada Muhammad, hati pada Adam. Af'al bagi Allah, maknawiyah pada Muhammad, rahasia pada Adam.